diangkat sebagai pengacara praktek. Namun sebelumnya saya sudah aktif menjalankan fungsi pembelaan sewaktu saya masih duduk di bangku kuliah di malam. Mungkin untuk pertanyaan pertama, sudah berapa lama Bapak ini menjadi seorang lawyer, bisa diceritakan? Baik, terima kasih ya. Satu News Nusantara. Nah, saya mendapat SK sebagai pengacara praktek pertama kali dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Itu tahun 99. Kemudian itu yang resmi saya diangkat sebagai pengacara praktek. Namun sebelumnya saya sudah aktif menjalankan fungsi pembelaan sewaktu saya masih duduk di bangku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran di Bandung. Sekitar saya di semester 4 sudah aktif melakukan pembelaan terhadap orang-orang kecil dalam perkara-perkara pidana dan perkara-perkara ringan lainnya. Dan pada saat itu saya membantu orang tua saya di kantor pengacaranya, yaitu SK Tawang SH and Associates. Dan saya melakukan pembelaan pertama kali waktu itu adalah di Bandung saat saya kuliah. Waktu itu saya membela orang kecil yang tidak mampu dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan. Kemudian sekitar 99 tadinya. Ya, namun sebelum saya mendapatkan SK sebagai SK surat keputusan pengangkatan sebagai pengacara praktek, saya sudah aktif melakukan pembelaan di lembaga di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan yang saya dirikan dengan almarhum ayah saya pada tahun 97. Kami dirikan itu dan kami aktif melakukan pembelaan terhadap orang-orang kecil seperti kaum buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota, dan orang-orang yang tidak mampu. Dan kami membela mereka semua secara tanpa pamrih. Kami tidak meminta fee kepada mereka. Kenapa Bapak ini lebih memilih sebagai lawyer sebagai pilihan jalan hidup? Lalu apa yang melatar belakangi Bapaknya sebagai lawyer? Yang pertama mungkin melatar belakangi. Saya dilahirkan dari seorang tua yang mempunyai idealisme dan memberikan pengajaran tentang nilai-nilai ideal dalam kehidupan. Sejak beliau menjadi jaksa, kemudian jadi pengacara, kemudian kemudian kami mendirikan suatu yayasan lembaga bantuan hukum keadilan tahun 97. Ya, karena itu kemudian saya mulai merasakan adanya suatu kenikmatan dalam melakukan pekerjaan ini. Ya, baik. Bapak kenapa lebih memilih untuk membantu banyak orang kecil? Padahal profesi lawyer ini kan untuk memperkaya diri, bisa dijelaskan? Jadi begini, dulu sewaktu saya kuliah sekitar semester pertengahan, ada teman saya aktivis masjid di Universitas Padjadjaran, teman saya yang bernama Emil, menyampaikan suatu pendapat kepada saya. Neil, apabila kamu lulus nanti kamu bentuk saja LBH yang khusus membela orang-orang Islam saja. Mendengar pernyataan seperti itu, saya menjawab bahwa kalau
saya tidak mungkin hanya membela kepada satu golongan tertentu saja. Saya akan membela, saya orang Islam, dan saya akan membela masyarakat Islam. Saya akan membela masyarakat yang beragama kepercayaan lain, tentunya tanpa ada diskriminasi. Jadi siapapun, jadi ajaran keyakinan saya itu menganjurkan agar saya bisa meringankan beban orang sebanyak-banyaknya, dan orang yang banyak mendatangkan manfaat bagi semuanya itu adalah manusia yang terbaik. Khairun nas anfatun nas, seperti itu. Jadi karena itulah saya sampaikan kepada teman saya waktu itu di masa kuliah, yang kebetulan beliau berasal di sastra Arab, bahwa siapa saja yang mengalami suatu penindasan, merasa dizolimi, tentu harus saya bela tanpa kecuali. Itu saya sampaikan di masa kuliah. Kemudian di masa kuliah tentunya saya sudah melakukan upaya-upaya melakukan pembelaan terhadap orang-orang kecil, karena memang lingkungan saya dan lingkungan yang ada lingkungan yang bergerak dalam dunia hukum, ya, terutama ayah saya yang banyak memberikan warna kepada saya untuk aktif dalam dunia hukum. Dan pada saat tahun 96 itu memang banyak perkara-perkara yang ditangani oleh ayah saya. Setelah ayah saya itu pensiun dari jaksa, kemudian menjadi pengacara, saya ikut turut membantu beliau dalam melakukan advokasi pembelaan, sekalipun saya waktu itu masih, bahkan 95 saya sudah, bahkan saya bilang tadi bahwa bahkan sejak saya masuk kuliah saya sudah membantu ayah saya waktu itu. Waktu itu kita belum membentuk LBH, saya masih aktif di pengacara praktek, tapi saya sudah membantu orang-orang kecil yang tidak mampu pada saat itu dengan memakai bendera dari kantor ayah saya. Kemudian karena makin kesini tahun bertambah, orang yang meminta bantuan di zaman Orde Baru pada saat itu, makin banyak masyarakat yang merasa dizolimi, yang merasa tertindas. Kemudian kami merasa perlu untuk membentuk suatu lembaga bantuan hukum yang kami dirikan dengan nama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan. Nah, dengan payung hukum itulah maka kami berusaha lebih tinggi lagi, kemudian memperluas wilayah gerakan kami untuk membela orang-orang kecil. Ya, tahun 97 kami dirikan itu. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang sebetulnya Bapak Eda cari ketika memperjuangkan keadilan? Begini, apa yang saya cari adalah apa yang ada di dalam hati nurani saya. Pada saat saya melihat ada suatu ketidakadilan, ada suatu ketidakbenaran, itu suara hati nurani saya tergerak untuk ingin membantu orang itu. Nah, itulah yang saya mengikuti kata hati saya. Jadi pekerjaan menjadi lawyer ini adalah saya mengikuti hati nurani saya. Jadi di mana hati nurani saya ini terbentuk dari adanya nilai-nilai yang diajarkan oleh kedua orang tua saya semasa saya sejak kecil, remaja, dewasa, dengan idealisme tadi. Itulah yang tertanam nilai-nilai kebanggaan hati nurani. Saya mengikuti itu, bagian dari nilai pendidikan yang sifatnya idealis itu dalam hati saya mengikuti itu, sehingga saya rasakan ada kepuasan saya menjalankan tugas ini. Kedepannya apa yang ingin dicapai dan apa yang sudah dicapai oleh Bapak? Apa yang saya ingin capai itu adalah tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya adalah tentu adalah saya hanya berharap agar kehidupan saya ini adalah diridhai oleh Allah
Dan pada saat saya kembali kepada Allah pun, itu saya dalam keadaan Allah ridho kepada saya. Jadi saya hidup ini, saya nothing tulus. Tidak ada merasa saya akan kehilangan sesuatu atas profesi yang saya anut ini. Mau sampai kapan Bapak mempertahankan idealisme sebagai lawyer? Ya, saya akan berusaha mempertahankan dan saya akan memperjuangkan ini sampai seumur hidup saya. Perkara apa yang membuat Bang Ferry yakin kalau keadilan itu penting banget di masyarakat? Jadi begini, tanpa menguranginya. Jadi kita harus lepaskan. Jadi ada satu perkara yang saya tangani tahun 2000. Waktu itu saya menjadi pengacara dari salah satu partai yang berjuang untuk rakyat kecil, namun cukup militan, yaitu Partai Rakyat Demokrat. Jadi pada tahun 2000 itu saya membela Partai Rakyat Demokrat yang bersama dengan 13 LSM untuk menggugat pemerintah pada saat itu atas penderitaan yang dialami oleh para aktivis dari partai itu. Itu yang paling menarik yang saya tangani selama berprofesi sebagai pengacara. Itu yang sangat berkesan bagi saya, karena pada saat itu terjadi suatu perdebatan antara kami penggugat dengan dengan majelis hakim pada saat itu. Karena kenapa menarik? Karena pada saat itu adalah masa transisi pemerintahan dari zaman yang dulu berada di bawah kekuasaan Orde Baru masuk ke zaman reformasi. Dan pada saat itu memang lembaga-lembaga hukum sedang berusaha mengikuti proses reformasi, termasuk lembaga peradilan. Jadi pada persidangan pertama, majelis hakim menyampaikan bahwa pada saat persidangan pertama, majelis hakim menyampaikan bahwa pada persidangan berikutnya akan dilaksanakan putusan selah. Nah, pada saat itu kami berpikir dari kuasa hukum penggugat bahwa ini ada sesuatu yang nggak beres. Kalau minggu depan itu dinyatakan akan dibuat suatu putusan selah, ini ada suatu indikasi bahwa persidangan perkara ini minggu depan itu akan diputus, kemudian akan dinyatakan tidak diterima dengan alasan bahwa perkara ini adalah perkara yang bernuansa politik dan itu menjadi kewenangan dari lembaga legislatif untuk menangani. Sehubungan dengan adanya pernyataan dari majelis hakim pada situ dipimpin oleh Pak Hakim Musa, saya menyampaikan keberatan. Sebelum disampaikan putusan selah, kami minta diadakan suatu proses pembuktian. Nah, ini hal yang baru. Majelis hakim mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh saya pada saat itu adalah tidak diatur di dalam hukum acara perdata. Spontanitas, saya berdiri dan menyampaikan kepada Hakim Musa, apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa permintaan saya tidak diatur dalam hukum acara perdata, maka saya meminta agar ditunjukkan satu pasal, bahkan satu ayat yang melarang permintaan saya. Akhirnya persidangan diskor beberapa menit, kemudian dibuka lagi, dan hakim menyatakan bahwa berhubung ini permintaan dari pihak kuasa penggugat adalah baru kali ini kami menerima, maka persidangan perkara ini kami tunda sampai ada keputusan dari Mahkamah Agung. Kami akan menyampaikan hal ini ke Mahkamah Agung. Demikian berarti. Dan kemudian setelah itu saya resign dalam dunia aktivis. Pada saat itu tahun 2000 proses perkara itu. Setelah beberapa bulan kemudian saya mendengar informasi bahwa apa yang saya mohonkan ke majelis hakim itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu membuat suatu surat edaran atau fatwa bahwa hak dari seorang penggugat atau penggugat
untuk membuktikan dalam perdata itu harus diterima. Demikian sehingga persidangan perkara itu dilanjutkan, kemudian dilaksanakan pemeriksaan saksi yang dimulai oleh Arbisani selaku saksi pada saat itu. Itu hal yang baru bagi saya, itu hal yang bagus, hal yang baru dan hal yang bagus bahwa memang dalam hukum acara perdata itu diperkenankan dan tidak dilarang untuk melakukan pembuktian sebelum adanya putusan selah. Apa yang saya minta, apa yang saya tuntut kepada Yang Mulia Hakim Musa itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung, dan itu bisa menjadi presiden yang baik bagi proses peradilan pada saat itu. Ini ada satu pertanyaan lagi yang belum Abang dari jawab tentang kesibukan sekarang selain menjadi seorang lawyer. Ya, selain lawyer, saya aktif dalam dunia organisasi saat ini, yaitu saya diberi amanah oleh Bapak Insinyur Ali Wongso Sinaga, Ketua Umum Soksi Berbadan Hukum, untuk menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Depinas Soksi yang beliau pimpin. Dan selain itu, pada tahun 2021, pada tahun ini, beberapa bulan yang lalu, kami mendirikan suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Soksi. Dan saya menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat. Dan saat ini target dari kami adalah di LKB Soksi adalah kami ingin mendirikan di minimal 30 provinsi kami mempunyai cabang LKB Soksi yang disebut dengan Dewan Eksekutif Daerah LKB Soksi. Target kita di akhir tahun akan mendirikan minimal 30 LKB Soksi di daerah. Itu sudah tercapai aktivitas saya. Dan tugas kami di LKB Soksi adalah kami mempunyai misi yang diamanahkan oleh Ketua Umum LKB Soksi adalah Ketua Umum kami, Bapak Insinyur Ali Wongso Sinaga, mengamanahkan kepada kami untuk memperjuangkan keadilan. Oleh karena itu, kami mempunyai amanah untuk mempersembahkan keadilan bagi rakyat. Mungkin pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan itu biar banyak. Ada nggak sih pesan ataupun motivasi buat masyarakat di luar sana setelah mendengar cerita perjalanan Bang Ben hingga menjadi lawyer itu, ada pesan nggak untuk yang ingin menjadi lawyer juga? Ya, begini, bukan hanya sebagai lawyer. Jadi segala aktivitas, segala apa yang kita capai itu tergantung dari niat. Ya, saya mempunyai keyakinan dan saya diberi pengajaran oleh guru-guru saya bahwa segala sesuatunya itu tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyah. Setiap aktivitas tergantung dari niatnya. Untuk mencapai tujuan tergantung dari niatnya. Jadi kalau kita ingin mencapai sesuatu, kita harus betul-betul mempunyai niat yang baik untuk itu. Apabila niat kita tidak baik atau jelek, maka hasilnya pun akan tidak baik, akan jelek. Oleh karena itu kita memulai berniat, karena niat itu adalah doa yang tidak terucap. Kita niatkan yang baik-baik saja. Innamal a'malu binniyah, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fahijratu ilallahi wa rasulihi. Apabila kita memang berniat hanya untuk mencari keridhaan Allah, maka kita pasti akan mendapat keridhaan Allah dan Rasulullah. Apabila tidak diniatkan untuk itu, hanya untuk dunia atau yang lain-lain yang berbau dunia, maka kita hanya dapat itu saja, tidak mendapatkan ridho Allah. Nah, kalau kita sudah hidup dengan niat karena untuk mencapai tujuan yang mulia tadi, keridhaan Allah, insya Allah itu akan mudah kita bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan, karena Allah menjanjikan itu kepada kita. Itu menurut keyakinan saya.